Ya, saya akan menyaksikan belajar mengajar kelas 1 MI. Ya. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita, jawablah. Waalaikumsalam. Jawablah, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Sehat, Bu. Ketemu lagi sama Bu Lastri dalam pembelajaran daring. Kita pagi ini akan belajar akidah akhlak. Apakah sudah masuk semua pada Zoom kelas kita? Sudah. Sinyalnya di sana bagaimana? Bagus, Bu. Ya. Sebelum memulai, tirukan Bu Guru nggih? Ya, Bu. Ya, tangan. Ya, Bu. Tangan di atas kepala. Tangan di samping telinga. Tangan di depan dada. Mari kita berdoa, di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa. Besok lusa tetap berdoa. Aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Di atas ada Allah, samping malaikat, di depan Nabi Muhammad. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan doa tadi dapat memperlancar pembelajaran daring kita pada pagi hari ini. Ya. Sebelum mulai, apakah anak-anak suka bernyanyi? Enggak, Bu. Enggak suka. Seru loh bernyanyi. Ya. Fales ya, Bu, suaranya. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang sudah bisa nyanyi, ikuti Bu Guru nggih. Yang nggak bisa, dengarkan dulu. Oke. Suatu saat datang tamu kepada Rasulullah, berpakaian putih bersih, tampak bukan dari jauh. Dia duduk berhadapan di hadapan Rasulullah. Dia bertanya tentang Islam, iman serta ihsan. Islam itu adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Iman itu percaya Allah, malaikat, kitab, Rasul, kiamat, takdir. Ihsan itu adalah beribadahlah bagaikan dilihat oleh Allah. Siapa tamu itu? Dialah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah. Ya, pada lagu tadi siapa yang sudah hafal? Di TPA pernah diajarin nggak lagu itu? Enggak. Ya, lagu tadi bercerita tentang apa, anak-anak? Tentang Islam, iman, dan ihsan. Namun pada pagi hari ini kita akan belajar tentang rukun iman. Ya, sebelumnya Bu Guru di sini punya bintang, banyak bintang. Nanti ketika pembelajaran yang aktif dalam menjawab pertanyaan Bu Guru akan dikasih bintang sama Bu Guru. Bintang ini nilai kalian, pertambahan nilai kalian. Nah, yuk kita mulai. Ya. Tujuan kita belajar pada pagi hari ini nanti anak-anak bisa menjelaskan tentang rukun iman. Yang kedua, nanti anak-anak mampu menyebutkan 6 rukun iman secara urut. Tujuan kita, ya. Apakah perlengkapan belajar kalian sudah disiapkan? Sudah, Bu. Alat tulis. Sudah ya?
Ya. Yo, sekarang iman. Tadi kita belajar tentang rukun iman. Iman artinya apa, anak-anak? Percaya dan yakin. Iman artinya percaya dan yakin. Percaya bahwa Allah itu ada. Allah Maha Pencipta. Allah yang menciptakan seluruh alam ini. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada gunung. Semua yang menciptakan siapa, anak-anak? Allah, Bu. Ya, kita mulai rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Ya, coba perhatikan langit. Anak-anak pernah lihat langit? Pernah, Bu. Kalau di pagi hari di langit ada apa di sana? Dari Matahari, Bu. Kalau malam hari di langit ada Awan, apa? Bu. bulan. Bulan, bintang. Siapa yang menciptakan bulan? Allah, Bu. Tuhan bisa nggak menciptakan bulan? Sekarang di sekitar kita juga ada angsa, ada burung, ada manusia, ada kakek, nenek, tetangga, saudara, ada monyet. Itu semua yang menciptakan siapa, anak-anak? Allah. Allah. Ada malam hari yang nanti jadi siang hari. Itu semua yang mengatur adalah Allah. Allah Maha Kuasa. Semua yang ada di sekitar kita, ada matahari, ada bulan, ada bumi, manusia, hewan, tumbuhan, dan masih banyak lagi. Semua itu yang menciptakan Allah. Kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Ya, Allah itu jumlahnya ada berapa, anak-anak? Ada satu. Satu. Tuhanku hanya satu, tiada bersekutu. Dia tidak berputra, tidak pula berbapak. Siapa bilang tiga dor, itu musyrik namanya. Siapa seperti dia, nerakalah tempatnya. Nah, itu adalah Allah itu satu. Allah bukan dua, bukan tiga, apalagi empat. Allah tidak seperti kita. Kalau kita punya ayah sama ibu. Tapi kalau Tuhan kita nggak punya ayah, nggak punya ibu, nggak punya anak. Karena Tuhan kita hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rukun iman yang kedua apa, anak? Iman Kepada malaikat. Kita bisa melihat malaikat nggak? Tidak, Bu. Malaikat itu makhluk gaib. Kita tidak bisa melihatnya. Malaikat diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Malaikat selalu patuh kepada Allah dan taat kepada Allah. Nah, ada berapa malaikat yang wajib kita ketahui, anak-anak? 10. Ada 10. 10. Nah, 10 malaikat itu punya tugas sendiri-sendiri. Nah, ada malaikat Jibril antarkan wahyu, Mikail membagi rizki, Israfil tiup sangkakala, Israel cabut nyawa. Mungkar dan nakir itu hanya di alam kubur. Aku catat amal baik, Atit catat yang buruk. Malik menjaga neraka, Ridwan menjaga surga. Ayo Mbak Iklilus, malaikat Ridwan tugasnya apa? Mbak Iklilus mana? Menjaga surga. Menjaga surga, Bu. Siapa yang tugasnya mencabut nyawa? Israel, Bu. Siapa yang bisa jawab? Dapat bintang? Israel, Bu. Israel, Bu. Mas Darno, nih dapat bintang. Nanti dikumpulin sama Bu Guru, dikasih nama, nanti dapat poin nilai kalian. Yeay. Nah, rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab yang wajib kita percaya? 4. 4, Bu. 4. Ada kitab apa aja? Taurat. Zabur, Injil, Al-Quran. Kan anak kelas 1 hebat. Ada kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi siapa? Musa. Nabi Musa. Tadi siapa yang jawab? Musa. Musa, Bu. Siapa yang jawab tadi pertama? Mbak Wahyu. Mbak Wahyu dapat bintang lagi nih. Ya. Nih.
Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Nabi Daud. Nabi Daud. Siapa tadi yang jawab? Bersama-sama. Sama-sama. Berarti dapat bintang semua. Yeay. Yang ketiga, ada kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa. Ya, siapa yang jawab? Sama-sama. Terakhir adalah kitab Al-Quran yang kita baca setiap hari, yaitu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli alaihi. Kemudian rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasulullah. Allah memiliki banyak Rasul dan Nabi. Namun yang wajib kita ketahui ada 25. Ada Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Itu adalah 25 nabi dan rasul yang kita wajib ketahui. Ya, rukun iman yang kelima apa anak-anak? Iman kepada hari akhir. Ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat? Nggak tahu, Bu Guru juga nggak tahu kapan datangnya hari kiamat. Coba kalian tanya Pak Ustadz. Pak Ustadz tahu nggak kapan datangnya hari kiamat? Tidak, Bu. Nggak tahu. Ada Pak Ustadz, Nabi pun nggak tahu kapan datangnya hari kiamat. Nah, namun kita bisa belajar dengan tanda-tanda hari kiamat. Ada apa aja ya tanda-tandanya? Ada tsunami. Ya, pernah lihat berita ada tsunami? Pernah, Bu. Nah, itu adalah tanda-tanda kiamat. Namun itu kiamat kecil, anak-anak. Ada banjir, tsunami, gempa bumi, gunung meletus. Itu adalah tanda-tanda kiamat kecil. Nah, untuk kiamat besar, tanda-tandanya salah satunya ada munculnya Dajjal, anak-anak. Siapa yang pengen ketemu Dajjal? Nggak mau, Bu, takut. Guru yang nggak mau. Dajjal itu adalah orang yang sangat pendusta, yang sangat kejam. Dia akan mencari banyak pengikut untuk mengikuti Dajjal. Itu adalah sesat, anak-anak. Jadi semoga kita tidak menemuinya. Rukun iman yang terakhir, yang keenam adalah iman kepada takdir Allah. Kita harus percaya, anak-anak, bahwa yang terjadi di dunia ini adalah takdir Allah. Adanya berita kematian, itu adalah takdir Allah. Adanya kelahiran, itu adalah takdir Allah. Nah, tadi ada berapa rukun iman? 6, Bu. 6, anak-anak. Ya, 1, percaya Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, takdir. Percaya. Iman artinya percaya. Percaya siapa? Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, takdir. Ya, rukun iman itu ada 6 itu tadi. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang rukun iman, Bu Guru punya soal untuk kalian. Di situ ada link yang sudah Bu Guru share di grup kelas kalian. Link itu ketika kalian klik, nanti akan muncul seperti gambar di bawah ini. Akidah, akhlak, rukun iman. Nanti tugas kalian adalah menuliskan nama kalian, nama lengkapnya siapa. Terus kelasnya, kelas berapa, kalian kelas 1A atau kelas 1B. Kemudian klik berikutnya. Setelah klik berikutnya, maka nanti akan muncul soalnya. Soalnya ada 10 pilihan ganda. Ketika kalian sudah memilih jawaban, maka nanti akan kalian klik selesai. Setelah klik selesai, maka di nilai kalian akan muncul. Dan kalau ada yang salah, kalian jawabnya salah, di situ akan tampil jawaban yang benar itu yang mana. Paham? Paham, Bu. Ya. Yang kedua, tugas yang kedua adalah kalian
browsing di internet, di Google boleh, YouTube boleh, atau di perpustakaan, atau mencari koran. Nah, yang bercerita tentang rukun iman. Kalian nanti mencari judulnya apa di situ yang kalian baca. Kemudian isinya itu apa di situ, oke? Ya. Untuk soal yang ketiga, lembar kerja yang ketiga adalah kalian keluar rumah. Di sana kalian melihat di depan rumah kalian ada apa, di samping rumah kalian ada apa, kalian bisa melihat gunung atau melihat burung atau melihat angsa. Nah, kalian nanti isikan di sini. Nomor 1, isi bumi. Di sini, di isi bumi aku melihat kambing, Bu. Oh iya, kambing. Kambing itu yang menciptakan siapa ya? Nah, kalian centang 1. Misalnya kambing kan yang menciptakan manusia, berarti aku centang manusia. Misalnya ada donat, habis. Isi bumi ada donat. Waktunya habis, Bu Lastri. Yang ketiga adalah keterampilan donatnya sudah habis. Mencari, membuat poster. Contohnya seperti ini, nanti kalian buat di situ. Nah, sekian pembelajaran kita. Kuotanya nanti habis kalau lama-lama. Ya, cukup sekian pembelajaran dari Bu Lastri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atayna A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Baik, Pak Sudarno terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa Sekarang Bu Sri Sulastri ya? Nggih, Pak. Ya, sudah siap ya Bu Sri Sulastri? Siap, Pak. Tenan? Nek ora kapake. Mbak bakso, Pak. Oh ya. Baik. Jenengan tadi ngajar apa? Bu Sri Sulastri? Ngajar rukun iman kelas 1 MI, Pak. Oh ya, rukun iman ya. Kelas 1 MI ya? Nggih. Ya, baik. Selain ngajar kelas 1 MI, ngajar di kelas berapa, Mbak Sri Sulastri? Kelas 2, Pak. Oh ya. Baik, rukun itu apa toh? Rukun ini? Rukun itu dasar, Pak. Dasar? Oh, rukun ini dasar ya. Apa rukun ini? Wah, rukun itu ya angger ora gelut mawon iki rukun tepat. Apa rukun ini? Dasar atau suatu ketentuan yang harus ada, Pak. Oh ya, harus ada ya. Oke. Lah rukun apa mau? Rukun iman, Pak. Rukun iman. Dasar kalau rukun iman ada berapa katanya? 6. 6 itu gimana? Jadi kita harus percaya bahwa Iya, dasarnya apa? Bahwa rukun iman itu ada 6. misalnya Dalilnya itu loh. Al-Qur'an. Lah iya piye? Nek Quran piye? Nek ora Quran piye? Loh, kok malah guyu ki aku ki butuh jawaban malah mbok kayak senyuman aku. Walahu man fis samawati wal ard. Faman indahu la yastakbiru an ibadatihi wa la yastahsirun. Ora, sing rukun iman jari ana 6 mau lho, kuwi dasare apa? Jajak. Lah nggih niku apa Pak Al-Qur'an? Genah kuwi ora ngandhakke 6 ngono lho. Napa Pak niku jawabane? Loh, kok malah ganti takon aku sing muji ki aku kok malah ganti muji aku.
Ya aku nggak ngerti. Loh ini loh, ketok banget iki do macane iki males, maca iki males. Lah wong dalil tenan rukun iman kok ya siapa yang pernah mendengar hadis tentang Kanjeng Nabi didatangi oleh malaikat Jibril? Bapak lagunya Pak. Taunya lagunya Pak. Ya? Ya lagu yo kenal senengane nyanyi we. Tapi Arabi nggak tahu kan pasti nyanyi tentang malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia. Iya, piye wis lagu yo kenal wis ki. Nyanyi, Pak. Katane gendong ngantuk. Nyanyi berarti Pak. Ya nyanyi. Iya. Oh, iya. Anak-anak, Bapak Ibu, mari kita bernyanyi tentang rukun iman, Islam, dan ihsan. Ya, 1, 2, 3. Suatu saat datang tamu kepada Rasulullah, berpakaian putih bersih, tampak bukan dari jauh. Dia duduk berhadapan di hadapan Rasulullah. Dia bertanya tentang Islam, iman serta ihsan. Islam itu adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Ya, Hub. Saiki nek ana terus murid takon begini, guru, lah niku sing kandha sinten? Nek anu nyanyian niku ya iki hadis. Lho kan jenengan kudu jawab ngono. Nggih. Lah hadise pundi Bu Guru? Lho jenengan kudu ngerti. Nggih. Aja sing mbok cepake gur nganu tok, gur tempe sitok tok. Nek neng tamu sitok kuwi cepake kudu sak ceting mbah ditekokke apa ora, kowe kudu cepak piring cepak tempe sak anu. Mosok cepake siji tok. Lan tekon ora ngerti. Lah mbah kuwi aku yo gur sing kandha kok nang ngono. Aku ojur guru kok ngono. Taklet, Pak. Nah iya, itu ya. Jadi materi apa yang kami ajarkan kepada siswa itu hal-hal yang terkait dengan itu kamu harus pelajari. Entah anaknya tanya atau tidak, entah yang disampaikan itu hanya itu saja, tapi kita butuh sangung lebih dari itu. Meskipun tamu ki gur mangan tempe sitok tok, ning awake dhewe iki le nyepaki kudu sak piring, paham? Nggih, Pak. Aja anu rukun iman terus sing mbok sinaone kuwi tok sing ngono macane ya buku pelajarane buku guru kuwi tok wis jan. Lihat. Baik, sekarang tauhid ya. Ada tauhid, ada akidah. Tauhid itu apa? Mengesahkan Allah, Pak. Kalau akidah? Perilaku. Ngono. Keyakinan, Pak. Keyakinan. 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 Keyakinan, Pak. Ngono. Keyakinan apa? Akidah itu dari kata apa toh? Terus, Pak. Tak kok Pak Darno kae. Dari kata ya Kok pondok kae ketara rupane ketok. Ngalim. Pakai nopo, Pak? Ngalim PAK niku, Pak. Iya, maksudnya. Pak Darno, akidah saking bahasan. dari kata akoda yakidu akidatan. Loh. Tasrifnya. Artinya perjanjian atau ikatan. Bundelan. Maksudnya Ini bundelan. saya tak biji Pak Darno. Ampun, Pak. Baik. Sekarang jenengan tahu tentang teori stimulus respon dalam pembelajaran dalam teori belajar apa itu? Teori behavioristik, Pak. Ya, betul. Apa itu? Di mana siswa itu belajar dengan
dimulai dengan stimulus, kita memberi rangsangan kepada siswa sehingga nanti siswa mendapatkan respon. Misalnya seorang anak itu misal bayi distimulus untuk berjalan, dilatih untuk berjalan, nanti lama-lama bisa berjalan, ngoten. Ngono. Itu teorinya Brunner, Pak. Nggih. Apa? Hamburger. Brunner, Pak, Brunner. Bener. Baik. Lalu dalam menyusun materi pembelajaran itu ada prinsip-prinsipnya. Sebutkan atau jelaskan prinsip penyusunan materi atau pengembangan materi ajar itu sing kamu tahu apa? Dalam mengembangkan materi, pertama menganalisis kurikulum yang berisi tentang SKL, KI, dan KD, dan indikator, Pak. Kemudian menganalisis sumber belajarnya, kesediaannya buku, dan kesesuaian ataupun kemudahan dari materi itu. Kemudian yang ketiga, memilih bahan ajar dengan melihat kemampuan siswa dan keadaan siswa. Misalnya tempatnya bagaimana, metode nanti yang dipakai bagaimana, ngoten, Pak. Ya, lah kuwi sing mbok lirik ki apa kuwi? Ada aja. Lirik Pak Dan. Wes entok ki mau yang golek-golek ki mau. Ya, lumayan. Kalau evaluasi yang kamu lakukan untuk evaluasi pembelajaran yang mbok nyanyi-nyanyi kayak kamu apa? Evaluasinya tadi mboten nyanyi, Pak. Orang nyanyi lah apa? Tadi untuk keterampilan membuat poster tentang rukun iman. Terus? Ya, untuk pengetahuan tadi ada pilihan ganda yang melalui Google Form anak menjawab pertanyaan 10 pilihan ganda tadi. Ya, sudah begitu saja. Ustadz Imam Mas Arum, jenengan lanjutkan. Terus, Pak.